Inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan, termasuk masyarakat miskin. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat. Selama ini masyarakat, terutama masyarakat miskin, cenderung kurang memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan. Kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan sangatlah penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di sisi lain, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dapat pula disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan disebabkan keterbatasan ekonomi mereka. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menciptakan inovasi untuk mengatasi hal tersebut, saat ini telah hadir seorang tenaga kesehatan inovatif, yaitu Bapak Haji Muhammad Ivan Fahriansyah MKes dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Ivan ya ke acara One Day One Innovation. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat ya Pak. Tentu saja tetap menjaga dan disiplin dalam protokol kesehatan COVID-19 ya Pak ya. Oke baik. Nah seperti yang disampaikan di awal tadi ya Pak ya, bahwa pelayanan kesehatan itu adalah hak semua warga Indonesia ya. Nah, apalagi untuk masyarakat miskin. Nah, apakah hal yang diutarakan di depan tadi ya, itu menjadi latar belakang Pak Irfan dalam penciptaan inovasi ini? Ya, terima kasih Ibu. Jadi Provinsi Sumatera Selatan saat ini dengan 8,3 juta penduduk itu 1,1 juta adalah penduduk miskin ya, sesuai dengan data BPS, dan alhamdulillah sudah memiliki jaminan kesehatan 2,7 juta yaitu penerima bantuan iuran. Lalu ternyata masih ada warga miskin yang juga membutuhkan yang belum memiliki jaminan, sehingga kemudian pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan ya, menjadi PBI, penerima bantuan iuran, APBD daerah, yang ternyata juga memang ada juga miskin-miskin baru, warga miskin baru, atau mungkin yang dia mendekati miskin yang juga masih membutuhkan yang belum memiliki jaminan, sehingga kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengatasi permasalahan ini. Mungkin demikian. Oke, nah itu jadi yang menjadi latar belakang penciptaan inovasi. Betul. Nah, sebelum lebih jauh kita mengupas tuntas tentang inovasi ini. Inovasi yang Bapak ciptakan ini seperti apa? Ya, jadi kita melihat di lapangan, contohnya ada beberapa tindakan yang tidak dijamin oleh BPJS misalnya, walaupun mereka sudah menjadi peserta JKN KIS, BPJS Kesehatan, ternyata ada pelayanan-pelayanan yang tidak dijamin, sehingga kemudian kita melakukan inovasi, yaitu menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar kesehatan ini agar masyarakat terbantu. Lalu kemudian permasalahan juga yang sering ditemukan di lapangan juga adalah ternyata masyarakat tidak mengetahui atau memahami seperlunya tentang alur pengobatan di era JKN KIS ini. Jadi sistem referral misalnya, pelayanan ini harus berjenjang, itu sederhana sebenarnya, tapi bagi masyarakat awam ini memberatkan, rumit, dan cenderung membuat mereka menjadi frustasi. Lalu kemudian belum lagi nanti di era pandemi ini, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit itu berkurang. Contohnya di RSMH itu tinggal separuh lagi. Sementara RSMH ini adalah rumah sakit yang bertanggung jawab kepada 5 provinsi ya, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Provinsi Sumsel sendiri, dan Lampung. Jadi Lampung yang tinggal nyebrang ke Jakarta itu masih rujukannya ke Sumsel. Rujuk ke
Palembang ini? Palembang ke RSMH. Lalu kemudian disinilah kadang-kadang ada miskomunikasi. Sebetulnya di Sumsel ini sudah ada rujukan online, Sisrut. Jadi sehingga yang dirujuk itu tidak susah, harus pakai aplikasi. Ketika memang sudah terjadi komunikasi dan ketersediaan tempat sudah oke, baru kemudian dirujuk. Tapi tentu ada saja permasalahan-permasalahan. Jadi makanya program peduli kesehatan bagi masyarakat miskin ini kami gulirkan, karena masyarakat miskin contohnya ketika menunggu masa tunggu tindakan, mereka kesulitan akomodasi, kesulitan konsumsi ya, bagi yang nunggu, mungkin juga bahkan transportasi, sehingga inilah yang melatar belakangi inovasi ini. Oke, jadi memang inovasinya adalah suatu program peduli ya Pak, peduli kesehatan bagi masyarakat miskin. Ya, gitu bagi ya, masyarakat miskin, inovasi. atau mungkin masyarakat yang mungkin mendekati miskin tersebut, yang ketika memang ada warganya sakit maka mereka terdampak. Dan contohnya kemarin ada warga yang dia sebenarnya punya pekerjaan, tapi karena harus menunggu keluarganya di rumah sakit sehingga dia berbulan-bulan kehilangan pekerjaan dan akhirnya butuh untuk dibantu. Oke. Nah, terkait inovasi yang telah disampaikan, tentu saja ini adalah program. Nah, bagaimana Pak cara penerapan inovasi ini? Apakah memang ada syarat-syarat dan ketentuannya bagi yang yang menggunakan pelayanan ini, atau seperti apa? Ya, biasanya kita mendapatkan instruksi ya dari pimpinan ketika memang ada permasalahan kesehatan tersebut, lalu kita tindak lanjuti sesegera mungkin. Jadi fast respon, kita segera mungkin memfollow up-nya dengan menghubungi kontak person atau keluarga yang membutuhkan tersebut, lalu kemudian kita tindak lanjuti. Kalau memang nanti permasalahan misalnya adalah tagihan rumah sakit yang belum terbayar, maka kita akan menghubungi rumah sakitnya, berkoordinasi, dan kemudian nanti kalau ternyata adalah misalnya penjadwalan tindakan, operasi dan seterusnya, kita berkoordinasi apa permasalahannya dan seterusnya. Sehingga memang kita menjalin kerjasama dengan pihak rumah sakit, seluruh pihak rumah sakit ya, menjalin komunikasi yang erat ya, intens dengan humas rumah sakit dan juga beberapa decision maker yang ada di rumah sakit, lalu kemudian dengan pihak-pihak lain, seperti halnya karena permasalahan yang paling banyak adalah seputar pembiayaan, sehingga kita akan kerjasama juga dengan berbagai lembaga-lembaga amil zakat. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih jauh mengetahui bagaimana kerjasamanya ya Pak ya, nah artinya gitu kan, Bapak tadi bilang ini ada instruksi dari kepala pimpinan dinasnya ya. Nah, sebelum kepala dinas menginstruksinya tentunya ada semacam database gitu ya Pak ya. Nah, itu laporan dari pihak rumah sakit, atau ada yang bisa mengisi aplikasi gitu. Bagaimana bentuk komunikasinya sampai ke dinas provinsi? Ya, jadi kebanyakan memang dia ada yang masuk di sosmed, ada juga yang masuk surat ke pimpinan, ke Bapak Gubernur, yang kemudian ditindaklanjuti. Kemudian ada pengaduan-pengaduan yang berbagai sumber, Bu. Jadi pengaduan sekecil apapun kami berusaha untuk tuntaskan, untuk selesaikan. Lalu setelah itu baru nanti kita akan coba apa solusi-solusi yang kita bisa berikan, bisa bantu. Nah, kalau memang masyarakat ternyata memang miskin dan memang butuh pengobatannya secara berkelanjutan, maka kita akan mengupayakan memberikan kartu JKN KIS-nya, memasukkan keluarga tersebut ke JKN KIS. Jadi memang tindakannya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Betul, ya? Insya Allah. Oke, ini apa hanya untuk masyarakat miskin, atau ada semacam kelas-kelasnya Pak? Ya, jadi kalau kita temukan selama ini sebenarnya permasalahannya bukan hanya pembiayaan ya, tapi juga ada kendala-kendala dalam hal pelayanan yang lain. Misalnya ada keluhan-keluhan yang misalnya merasa tidak nyaman atau merasa diabaikan dan seterusnya, maka ini yang kita akan buka komunikasi ke pihak rumah sakit. Jadi tidak melulu orang miskin sebenarnya yang menyampaikan pengaduan atau mungkin keluhan-keluhannya. Dan memang mayoritas yang kami
selesaikan itu ternyata bukanlah permasalahan itu tidak seperti persepsi yang ditangkap ketika permasalahan itu timbul, tapi lebih kepada komunikasi yang mungkin tidak tuntas atau mungkin komunikasi yang mungkin tidak optimal. Jadi contoh dia merasa tidak dilayani dengan baik, ternyata setelah kita koordinasikan sudah sangat baik, hanya karena memang rumah sakit punya SOP yang tidak bisa dilanggar. Contohnya tindakan-tindakan tertentu tidak bisa langsung dilakukan tindakan, tapi ada pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan dan itu butuh waktu dan juga butuh proses seperti itu. Oke, jadi memang pelayanan untuk program kesehatan bagi masyarakat miskin ini tidak hanya bagi masyarakat miskin sendiri ya Pak, cuman memang ada layanan-layanan lain yang diberikan. Iya, karena di kebetulan di bagian kami, di seksi kami itu juga adalah bagian pengaduan Bu. Jadi memang kompleksitasnya cukup banyak ya. Jadi salah satunya adalah tadi pembiayaan, kemudian juga pelayanan dan hal-hal lain yang memang harus kami segera lakukan. Jadi kita berusaha menjembatani Bu. Jadi ini menarik Bu. Ternyata lembaga amil zakat dan beberapa pihak donatur itu punya sejumlah sumber daya yang harus disalurkan, dan di sisi lain ada orang yang membutuhkan. Jadi kita menjembatani ini sehingga memang kedua-duanya menjadi senang gitu Bu. Terima kasih. Jadi memang untuk program ini Pak ya, jadi Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel itu tidak bergerak sendiri ya Pak ya. Jadi dia punya tim di luar tim OPD sendiri. Nah, dengan dinas-dinas apa tadi Pak yang amal? Ya, kita kerjasama dengan contohnya relawan kesehatan Indonesia, ada kemudian ada rumah zakat, dompet duafa, inisiatif zakat Indonesia, kemudian dompet dan lembaga-lembaga lain ya, lembaga manajemen infak, dan yang tentunya juga dengan Basnas sebagai badan amil yang memang resmi plat merah. Ya, hanya memang kan tidak bisa kita tumpuk misalnya dengan satu lembaga Basnas seperti itu, karena dana yang terkumpul harus dibagi juga dengan fakir miskin dan seterusnya yang memang banyak yang harus dibantu, sehingga kita juga dari Dinas Kesehatan mengupayakan mencari sumber-sumber lain. Juga ada pengusaha-pengusaha yang intens selama ini juga berusaha untuk membantu. Contoh di pandemi kemarin kita memberikan misalnya memberikan suplemen ya untuk tenaga kesehatan dan juga APD yang ini juga. Kemudian yang ujung-ujung muara-muaranya adalah bagaimana pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi optimal seperti itu. Oke, baik Pak. Artinya memang sudah kompleks sekali ya Pak ya. ya. Insyaallah. Sudah ada kerjasama juga. Nah, kalau sudah kerjasamanya sudah ada ya, jadi memang sudah disiapkan semua ya Pak untuk mengatasi keluhan-keluhan masyarakat tadi ya. Nah, kalau sejauh ini inovasi ini sudah diterapkan, apakah masih ada kendalanya Pak, dan apa tantangannya, dan bagaimana pihak tim Pak Ipan bersama tim mengatasinya? Ya, kendala yang paling kompleks adalah contohnya misalnya ada pasien yang dia sudah terlanjur dirawat, lalu kemudian misalnya masuk ke NICU seperti itu ya, ICU, ya, PICU seperti itu, pokoknya itu butuh dananya mahal sekali. Atau mungkin ada bayi kemarin yang dia butuh biaya yang sangat besar sekali, tentunya tidak mudah untuk mendapatkan dana sebesar itu. Alhamdulillahnya memang di saat-saat yang seperti itu biasanya pimpinan langsung turun tangan untuk juga mengambil tindakan untuk menyelesaikan. Tapi memang permasalahan seperti ini kita coba komunikasikan, kalau memang ada tindakan-tindakan yang tidak emergensi untuk kita bisa coba jadwal ulang dan kita coba carikan solusi untuk mengatasi pembiayaannya. Apakah dengan memberikan jaminan dulu atau mungkin mencarikan dana sehingga memang tindakan itu bisa dilakukan. Kalau memang ternyata darurat, biasanya kita yang akan pasang badan tanda kutip, menjaminkan dengan pihak rumah sakit agar nanti itu dilakukan tindakan karena urusan kemanusiaan. Lalu nanti kita sesegera mungkin untuk crowdfunding ya, crowdfunding itu dengan lembaga-lembaga tersebut untuk menaikkan donasi. Alhamdulillah pengalaman kita memang beberapa tagihan-tagihan itu terbayarkan, ada yang mungkin sampai ratusan juta juga bisa kita bantu dengan crowdfunding tersebut. Jadi ada funding yang kita naikkan melalui Kita Bisa dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi memang pada saat penerapannya Pak ya, memang mendapati kendala dan tantangan tersendiri. Betul. Ya Pak ya, cuman
alhamdulillah pihak-pihak terkait yang bekerja sama ikut membantu ya Betul, Pak ya, betul. dan mau ikut merespon langsung Iya. kendala ini ya Pak ya. Iya. Nah oke Pak. Nah kalau tadi pada saat penerapannya memang ada kesulitan. Nah kalau respon dari penggunanya sendiri Pak, pengguna program pelayanan kesehatan masyarakat ini bagaimana Pak? Inilah yang mungkin membuat kami memiliki semangat dan energi yang terus berbuat ini, karena memang senyum dari para masyarakat yang sudah dibantu ini pelipu lara yang luar biasa, Bu. Menjadi energi yang luar biasa bagi kami, karena terus terang mungkin tidak bisa digambarkan dengan kata-kata memang betapa mereka sangat berterima kasih. Contohnya kemarin ada bayi yang ditahan, lalu kemudian kita bisa keluarkan, kita bayarkan. Tentulah ini luar biasa ekspresi yang mereka berikan ya. Kami mungkin melihat kesederhanaan masyarakat menengah ke bawah ini tidak bisa mengungkapkan, tapi cukuplah Berterima kasih ya Pak. iya, Ucapan terima mimik kasih wajah ya, dan Pak, ya. tatapan mata yang begitu dalam itu mengobati semua letih, capek kita semua ini. Karena memang pengaduan ini Ibu tidak mengenal batas waktu, jam berapapun. Terus handphone kami juga tidak pernah nonaktif Pak, kecuali habis baterai mendadak seperti itu. Oke, jadi memang program ini sangat bermanfaat sekali ya Pak Iya. ya, tentunya dan diharapkan ini akan terus Iya, Bu. terus ada ya Iya. Pak ya. Jadi kalau untuk tindakan pra rumah sakitnya, contohnya ada kejadian darurat segala macam, kemarin mungkin sudah disampaikan juga oleh pemateri. Ini salah satu inovasi juga di bagian kami, itu adalah PSC 119 yang terakhir kemarin ada Sumsel Tanggap. Jadi itu pra rumah sakit. Jadi ketika mereka butuh tindakan-tindakan kedaruratan bisa telepon 119. Lalu kemudian nanti ketika di rumah sakit ada permasalahan pembiayaan. Nah, di sinilah mungkin. Jadi memang ini salah satu tahapan-tahapan permasalahan-permasalahan yang sering ditemui masyarakat. Kalau memang ada kejadian kedaruratan 119 atau Sumsel Tanggap aplikasinya. Kemudian kalau memang dia ada pembiayaan atau mungkin penanganan di rumah sakit, maka kemudian bisa menghubungi ke sini. Jadi ini pra rumah sakit dan juga saat kemudian di unit-unit pelayanan kesehatan. Artinya ini sinergi dengan program-program yang sudah ada ya Pak ya? Iya, kebetulan memang ada di satu seksi di bawah kami, Bu. Oke. Nah, baik Pak Ipan, ini perbincangan ini sebenarnya sangat menarik lagi ya Pak ya. Iya, Bu. Pengennya dikupas lebih dalam lagi, cuman hanya karena keterbatasan waktu Iya, ya Pak ya. Bu. Mungkin di lain kesempatan. Siap. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini ya Pak ya, harapan apa yang ingin Bapak capai mungkin dengan pengembangan inovasi ini atau dengan program ini? Silakan. Ya, terima kasih. Kesehatan sangatlah mahal, Ibu. Bukan semuanya, tapi semuanya dimulai dari sehat. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian jangan menunggu sakit untuk memiliki jaminan. Kalau mampu silakan untuk mengikuti sendiri, membayar sendiri premi jaminan kesehatannya. Jika tidak mampu silakan mendatangi dinas sosial untuk dimasukkan ke dalam PBI, penerima bantuan iuran. Lalu kemudian nanti agar nanti bisa mendapatkan BPJS Kesehatan, kartu JKN Cash BPJS Kesehatan. Lalu harapan juga kepada pihak-pihak yang selama ini membantu untuk juga terus sinergi dan membantu, karena memang masih banyak masyarakat yang awam yang tidak terjamah dengan baik dengan informasi-informasi ini, yang dia baru sadar ketika sudah sakit, yang masih tetap butuh bantuan dan sinergisitas pihak-pihak tersebut. Yang mungkin terakhir kami berterima kasih kepada seluruh pihak, ya, Basnas dan semua lembaga tadi, Rumah Zakat, Dompet Duafa, Inisiatif Zakat, Lembaga Manajemen Infak, dan terutama juga kepada pimpinan yang selama ini membantu ya kami. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kami dan insya Allah menjadi amal jariah bagi semua pihak yang telah membantu. Oke, baik Pak, amin. Amin, Ya. insya Allah. Nah, mungkin Bapak sebagai inovator memiliki pesan khusus bagi sahabat-sahabat inovasi di rumah ya Pak, agar tetap berinovasi, mungkin bisa disampaikan? Iya,
pekerjaan ini memang kadang-kadang harus out of the box. Jadi tidak ada tidak ada batas yang kadang-kadang harus kita lakukan dalam menyelesaikan tugas-tugas ya. Jadi kalau kami mungkin sekedar sedikit resep saja, sebenarnya di pengaduan ini sejak 2008 Ibu. Oh, udah lama Pak. Ya, tapi memang ada kerjasama ini dilakukan sejak tahun 2000, terakhir setahun 2 tahun ini, kerjasama dengan las-las ini kan kami lakukan karena memang ada kebutuhan terhadap itu. Jadi kesemuanya memang membutuhkan keikhlasan saja Bu, karena memang kadang-kadang kita kerja tidak di jam kerjanya dan tidak ada juklak dan juknisnya Bu. Iya. Jadi ini memang dari hati ya Pak ya? Harus dari hati Bu, iya. Kadang sampai kita tidak sempat lagi melaporkan dengan pimpinan karena memang semua sudah berusaha kita selesaikan saja. Yang paling penting adalah bagaimana kita tidak melanggar norma-norma kewajaran dan kepatutan sebagai aparat negara, seperti itu. Oke, baik Pak Ibu, Ipan. siap. Terima kasih terima sudah kasih, Bu. hadir di acara One Day One Innovation kali ini dan tentunya ini sangat menginspirasi kita Pak ya, dan apalagi ini mungkin sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Terima Ipan kasih, Bu. sekali lagi. Salam sehat Ibu. Inovasi Insya Allah. terbarunya. Siap. Oke. Baik, sahabat inovasi, itulah perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini, dan seperti yang disampaikan oleh sang inovator kita hari ini, bahwa memang kita harus berpikir out of the box, karena memang apapun yang kita lakukan tentu saja ini insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dan untuk sahabat inovasi di rumah, jangan patah semangat ya untuk berinovasi, karena kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa di acara One Day One Innovation berikutnya. Salam inovasi.